warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang VLAN dan trunking. VLAN atau Virtual Local Area Network yaitu memecah broadcast menjadi beberapa pecahan. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang broadcast domain. Jadi broadcast domain itu ibarat sebuah grup chat yang dalamnya itu dapat beberapa anggota. Nah, ketika salah satu anggota itu mengirim pesan, maka yang lain juga bisa yang termasuk di anggota grup chat itu bisa menerima pesannya. Nah, dengan VLAN ini kita akan bagi lagi broadcast tersebut atau broadcast domainnya menjadi berapa pecahan. Kita bagi lagi. Nah, seperti ini. Kita langsung saja dipraktekkan ya. Jadi di sini saya mempunyai dua switch di ruang ini dan ruang yang ini. Ruang 1 dengan ruang 2 ini. Dan ada di masing-masing ruangan ini ada 4 PC. Ada 4 PC di ruang 1 dan 4 PC di ruang 2. Nah, masing-masing PC ini itu sudah saya berikan IP address ya. Kita lihat IP configuration. Untuk ruangan yang ini kita pakai segmen yang ini 10. Lalu di ruangan yang ini kita pakai segmen yang 20. Begitupun yang ruangan sebelah sini juga. Ini 10, ini 20. Kita langsung saja kita masuk ke mode CLI-nya. Switch ini config CLI, enter. Kita masuk ke mode privilege, lalu konfigurasi. Jadi kita akan membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Pertama kita ketikkan dulu VLAN 10, enter. Kita beri nama misal ruang tamu. Lalu exit. Kita bikin VLAN 20. Kita beri nama ruang tidur. Ya. Sudah, langsung saja kita exit. Nah, kita akan menghubungkan PC di ruangan ini ke VLAN 10 dan PC di ruangan ini kita berikan ke VLAN 20. Caranya ketik interface range ini supaya memudahkan kita supaya tidak perlu mengkonfigurasikan tiap interface-nya satu-satu gitu. Langsung aja FA01 strip 2. Nah, karena di sini kita akan menggunakan PC ini dan PC 1 ya ini harusnya. PC 1 dan PC 2 ini terhubung ke interface 01 dan 02. Enter. Ketikkan switch port access VLAN 10. Sudah. Sekarang exit. Kita masukkan PC di ruangan sebelahnya. Interface range fast ethernet 0 slice. Ini interface 03 dan 04 ya. 3 strip 4. Ketik lagi switch port access VLAN 20. Exit. Sekarang kita cek apakah sudah terhubung. Caranya itu ketik do show VLAN brief. Nah, sudah. Di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20 dengan nama ruang tamu dan ruang tidur. Aktif dan port itu port yang terhubungnya FA01
sama FA02 untuk VLAN 10, lalu FA03 dan FA04 untuk VLAN 20. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya itu trunking. Jadi trunking itu menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2, begitupun sebaliknya. Dalam VLAN, trunking digunakan untuk mengirim paket pada VLAN yang sama, tapi berada di switch yang berbeda. Misal di sini, di PC ini, saya ingin mengirimkan paket ke PC yang ada di sini. Karena ini kan sama-sama VLAN 10. Nah, jika kita menggunakan trunking, maka itu bisa saling berkomunikasi. Kita langsung praktekkan saja. Ini sudah saya buat ya topologinya. Sama persis yang ini ruang ini VLAN 10 dan ruang yang sebelah sini itu VLAN 20. Kita hubungkan dulu switchnya. Kita percepat saja ya supaya ya bisa hijau ini. Nah, masuk ke CLI lagi. Enter. Lalu kita ketikkan interface yang digunakan untuk menghubungkan ke switch yang satunya. Nah, di sini terlihat kita menggunakan FA05. Langsung saja interface FA05. Enter. Lalu ketikkan switch port mode terang. Nah, sudah. Kita ketikkan juga di switch ini ya. Interface. FA05 switch port mode terang. Enter. Nah, sudah ya. Kita percepat dulu. Sekarang kita coba kirim paket asal dari PC ini ke PC ini. Bisa kita lihat di sini successful ya. Nah, misal kita akan ke mode simulasi. Sebentar. Nah, kita hapus dulu. Kita akan lihat proses bagaimana paket tersebut terkirim. Misal dari PC ini ke PC ini. Masih ARP ya, karena belum kenalan. Lanjut. Nah, itu akan beri ke switch. Lalu switch akan mengirimkan broadcast domainnya. Nah, jadi ini fungsi VLAN ya. Jadi cuma bisa mengirim ke VLAN yang sama doang gitu. Dari VLAN 10 gak bisa ngirim ke VLAN 20. Cuma bisa ngirim ke VLAN yang sama. Dan karena ada mode trunking, jadinya si VLAN ini bisa ngirim paket antar switch. Klik lagi. Kirim. Dan paket diterima. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu bagaimana caranya agar hanya VLAN yang ditentukan yang bisa mengirim paket antar switch. Nah, ini itu dinamakan lower trunk. Kita cek dulu di CLI switchnya mana aja ya. Sini misalnya. Kita exit dulu. Exit.
Di mode privilege ini kita ketik show interface terang. Di sini kita menggunakan mode default, jadi VLAN yang bisa lewat interface FA05 ini dari 1 sampai 1005 ini ya, VLAN load on terang. Kita akan batasi bahwa VLAN yang bisa terang hanya VLAN 10 dan VLAN 20. Caranya kita masuk ke mode konfigurasi lagi. Maaf. Oh iya, sudah nih. Lalu kita ketikkan masuk dulu, maaf. Kita masuk dulu ke interface-nya. Interface FA05. Lalu ketikkan switch port terang load VLAN 10,20. Kita cek lagi di show interface terangnya. Kita exit, do show interface. Oh iya, terang. Nah, bisa kita lihat sini VLAN yang bisa melakukan terang itu hanya VLAN 10 dan VLAN 20. Ya, dan sebagai informasi, sini saya akan menggunakan show interface terang, sedangkan ini tuh do show interface terang. Nah, jadi kalau kita dalam mode konfigurasi, kalau kita mau ngecek menggunakan perintah show itu, di config itu kita harus menggunakan kata do juga, kata do lagi. Sedangkan kalau kita di mode privilege, kita langsung saja show interface terang. Begitu ya. Nah, sudah. Sekarang saya ingin switch multilayer. Bentar. Ini dia switch multilayernya. Nah, kita sambungkan ke switch di topologi yang kedua. Tidak, belum nyala ya ini. Oh, bentar. Maaf. Lalu kita jalankan mode terang di switchnya. Sini. Ini kita menggunakan interface FA01 ya, yang digunakan untuk terhubung ke switch 2. Langsung saja. Switch port mode terang. Di sini ada tulisan rejected karena encapsulation-nya itu auto. Nah, jadi mode terang itu ada dua. Yang pertama itu ada ISL, SL. Dan yang ini tuh punyanya Cisco. Maaf. Jadi, apabila switch yang dari Cisco bertemu dengan switch Cisco lagi, itu bisa melakukan SL. Dan satu lagi itu ada 802.1Q yang open standar.
Nah, artinya protokol ini bisa support bahkan switch lain Cisco. Nah, dan switch multilayer ini bisa support keduanya. Tapi switch di topologi ini tidak support ESL. Kita konfigurasikan di switch multilayernya. Switch port trunk encapsulation dot dot 1Q. Lalu kita masukkan switch port mode terang. Nah, sudah, kita coba cek lagi. Exit dulu. Do show interface terang. Nah, kita lihat sini kita sudah bisa melakukan terang ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tagged dan untagged. Misal di sini saya mau mengirimkan paket dari PC ini ke PC 4 ya. Nah, ini oh sudah kenalan ya. Kita hapus dulu. Kita ke switch yang belum kenalan. Maaf. PC 0 ke PC 5. Nah, ARP ya. Kita coba kirim. Oh, sudah. Nah, sini bisa kita lihat ya. ARP kena belum kenalan. Kita klik di ARP-nya. Oke. Kita cari. Nah, ini. Di sini ada tulisan .1Q ya. Nah, itu yang ditandai dengan .1Q itu berarti paket tersebut tagged ya. Sedangkan ARP yang tidak ada .1Q-nya itu berarti untagged ya. Nah, sini kan langsung internet 2 header. Tidak ada sebelumnya itu gak ada .1Q-nya, sedangkan ARP yang ini itu ada .1Q-nya. Itu berarti paket tersebut tagged. Nah, baik teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Maklum saya sedang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.